Baik ya, subhanallah itu adalah kategori puasa yang disebutkan oleh tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin ya gitu ya. Beliau membagi puasa itu ada puasa awam ya, puasa untuk umum ya. Ada lagi puasa khusus gitu ya, puasa istimewa ya, dan tadi khosul khawas itu tadi ya, yaitu yang sangat-sangat istimewa. Artinya memang di situ ya sebenarnya puasa ya, kalau memang secara umum ya, puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa ya. Ada memang yang membatalkan secara zahir, ada yang membatalkan secara batin gitu ya. Hanya memang kalau Imam Ghazali itu mungkin dibagi pembagian begini supaya orang tuh lebih mudah untuk bisa memahami. Jadi kalau yang puasa kelas orang awam itu gimana? Dia hanya menjaga dari perkara yang membatalkan secara zahir. Jadi dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak bersehubungan dengan suami istri gitu. Jadi hal-hal yang membatalkan dia tinggalkan. Ini adalah puasa orang umum. Akan tetapi sendiri kan pernah disebutkan, Sayyidah Aisyah sendiri pernah menceritakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ya ini karena kenapa? Karena dia hanya melakukan menjaga dari hal yang membatalkan secara zahir. Karena sebenarnya yang paling bahaya bukan hanya ya, artinya zahir itu, menjaga zahir penting karena ini adalah syariat. Akan tapi yang paling penting bagi orang puasa ini adalah menjaga dari yang masalah membatalkan secara batinnya. Jadi jangan sampai ibarat, maka termasuk apa yang menjaga, yang membatalkan secara batin. Ada orang yang mungkin dia berpuasa gitu ya. Ada orang yang dia berpuasa tapi ternyata dia benar, dia jaga masalah zahirnya tapi dia nggak jaga matanya, dia nggak jaga telinganya, dia nggak jaga mulutnya gitu ya. Maka akhirnya jadikan dia puasa tapi tetap menggunjing, dia puasa tapi menggibah, dia puasa dia dengerin gosip, dia puasa dia melihat yang haram. Maka itu menjadikan puasanya menjadi mungkin secara zahir dia sah tapi secara pahala dia tidak dapat. Tapi kalau orang yang tadi tingkatan yang kedua ini, puasanya orang istimewa ini gitu ya, dia bukan hanya sekedar menjaga zahir, tapi tadi batinnya juga dijaga nih. Dia menjauhkan diri dari, dia matanya dijaga, telinganya dijaga, kakinya, perutnya, semuanya dijaga ya. Dia jauhkan dari segala maksiat dengan tujuan supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Nah ini yang khas, ini yang istimewa. Ada lagi yang di tingkatan itu lagi, ini tingkatan apa? Tingkatan orang-orang yang sangat-sangat istimewa. Sehingga dia bukan hanya sekedar dia puasa zahir, tapi menjaga dari yang membatalkan, tapi dia juga menjaga batinnya dari segala keharuman, plus ibadahnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dia habiskan malamnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dia terus berusaha mendekat kepada Allah dengan berbagai macam cara yang diridhai oleh Allah. Itu tingkatan. Artinya ya sekarang kita ini kelas mana? Ya, kita tinggal ukur gitu ya. Kita tinggal ukur apakah kita masih kelas awam. Kalau kelas awam berarti masih rendah banget gitu ya. Artinya kita harus banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita minta pertolongan kepada Allah, semoga nanti dengan ya kita terus, namanya jihad itu perlu. Artinya ya bukan berarti nanti yang puasanya awam ini sudah pasti tidak selamat. Ya insya Allah dengan puasa kita semoga Allah membimbing kita dengan hidayah. Artinya gitu loh. Artinya dalam semua ibadah jangan kita berpuas diri bahwa yang namanya ibadah tuh intinya terus kita merasa bahwa masih kurang. Ya Allah udah puasa begini masih belum bisa menjaga ini. Terus introspeksi begitu. Orang untuk mencari kemuliaan tuh jangan merasa alhamdulillah. Jangan yang diingat tuh kebaikannya itu jangan. Jadi kita tetap walaupun seandainya nanti subhanallah, semoga Allah sampaikan kita kepada puasa yang kelas-kelas istimewa ini ya. Tapi pun tetap jangan merasa sudah sombong dulu. Jangan sampai kita nanti masuk bab ujub. Yang namanya ujian setan tuh gak akan pernah selesai. Gak akan pernah selesai. Setan tuh menggoda kita. Walaupun setan tuh sudah diikat di Ramadan, tapi kadang hawa nafsu kita ini sudah dididik oleh setan. Sehingga kadang subhanallah setannya sudah cuti, tapi pengaruhnya, efeknya itu masih nyambung aja gitu loh. Sehingga makanya ya ini penting bagi kita memang untuk bisa menjaga puasa kita ini bukan hanya secara zahirnya tapi juga batin kita, sambil terus kita memohon kepada Allah semoga Allah bantu kita, Allah bimbing kita untuk terus bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad, untuk bisa berpuasa dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.